Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Halo sahabat sejarah, jumpa kita di podcast sejarah. Sahabat sejarah, bareng saya bersama Mutiatul Hasanah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia ataupun yang tidak ada di Indonesia, sedang merasakan kebahagiaan, dan sebentar lagi kita akan mengenang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Nah, sahabat sejarah, kali ini kita akan membahas tentang seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kali ini podcast saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Yeyen SPD. Saya perkenalkan ya, saya sapa dulu Bu Yeyen. Halo Bu Yeyen. Bagaimana kabarnya Bu Yeyen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Yeyen ya. Nah, kali ini Bu Yeyen kita akan berbincang-bincang tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, di detik-detik kemerdekaan itu. Boleh Bu Yeyen nanti ceritakan kembali kepada sahabat-sahabat sejarah kita bagaimana sih rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Silakan Bu Yeyen. Halo sahabat sejarah. Untuk peristiwa proklamasi ini biasanya dimulai dari jatuhnya bom atom dulu di Nagasaki dan Hiroshima. Itu kemudian menyebabkan Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Nah ini berpengaruh kepada Indonesia, di mana pada saat itu berita tentang kekalahan Jepang di Indonesia itu tidak ada yang tahu. Kebetulan juga waktu itu 3 orang pemimpin bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Subarjo itu bukan Ahmad Subarjo ya, ternyata siapa? Rajiman sedang dipanggil ke Dalat, Vietnam. Nah kebetulan berita kekalahan Jepang ini di Indonesia ternyata diketahui oleh seorang pemuda namanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir juga dapat mendengar berita kekalahan Jepang ini dari radio BBC London. Kemudian Syahrir memberitahukan berita ini kepada teman-temannya, para pemuda. Dan kemudian para pemuda mengadakan rapat pertama di gedung bakteriologi, dan hasilnya bahwa mereka ingin mendesak Soekarno untuk segera melaksanakan proklamasi, kebetulan waktu tanggal 15. Kebetulan juga 3 orang tokoh itu yang dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan secara tertulis dari Jepang itu sudah kembali ke Indonesia, dan kemudian mereka menemui Soekarno. Terjadilah yang namanya perdebatan. Ternyata kemudian ada perbedaan pendapat. Kalau Soekarno menginginkan proklamasi itu jangan secepatnya, karena udah ada panitia yang dibentuk, yaitu panitia PKI. Kemudian tapi para pemuda menginginkan agar proklamasi segera. Takutnya kalau dilambatkan atau dinanti akan tidak jadi-jadi. Maka akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Soekarno bahkan agak marah kepada pemuda karena pemuda itu sedikit memaksa. Maka kemudian pemuda pulang ya, Soekarno sendiri kemudian beristirahat. Nah kemudian terjadi lagi para pemuda rapat lagi yang kedua tanggal 16 ya. Tanggal 16 mereka kan rapat kedua karena mereka usulannya ditolak. Dalam rapat kedua itu mereka memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta dari Jakarta, karena kalau di Jakarta terus nanti akan terpengaruh oleh Jepang dan proklamasi tidak juga dilaksanakan. Maka kemudian Hairil Saleh dan teman-temannya kemudian mengutus Sudan Kosigi untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, dan kebetulan waktu itu dibawanya dengan truk. Nah yang dibawa ke Rengas Dengklok itu adalah Muhammad Hatta. Bapak Soekarno sendiri ya, dia membawa istrinya karena dia sedang punya bayi yang gugur anak pertamanya. Nah sesampainya di Rengas Dengklok itu ditempatkan di markas Rengas Dengklok. Di sana terjadi lagi perdebatan antara pemuda dan Soekarno, tapi kemudian mereka sepakat akhirnya bahwa Soekarno akan segera melaksanakan proklamasi. Sementara itu di Jakarta ya, waktu itu kan akan diadakan sidang PPKI.
Ahmad Subarjo itu dia kok mencari-cari di mana Soekarno dan Muhammad Hatta kok tidak ada. Tapi ada seorang pemuda mengatakan bahwa kemarin itu ada para pemuda datang ke rumah Soekarno. Terjadilah perdebatan. Jadi dia ingat kok kayaknya ini Soekarno dibawa oleh para pemuda. Akhirnya diberitahukan ke Ahmad Subarjo bahwa memang Soekarno Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kebetulan ada utusan yang datang dari Rengas Dengklok menemui golongan tua atau Ahmad Subarjo. Mereka menyatakan bahwa memang Soekarno Hatta ada di Dengklok, dan kemudian ada perdebatan nih antara pemuda dengan Ahmad Subarjo. Dan akhirnya Ahmad Subarjo istilahnya kayak menjamin diri sendiri, dia bilang saya mempertaruhkan nyawa saya bahwa besok Soekarno Hatta akan membacakan proklamasi paling lambat jam 12 siang. Tapi istilah kasarnya pulangkan dulu Soekarno Hatta ke Jakarta. Maka kemudian pemuda ini membawa Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno Hatta. Nah, sampai sana sore dan kemudian balik lagi ke Jakarta menjelang malam ya. Menjelang malam sekitar pukul 00. Kemudian masing-masing ada yang pulang ke rumah. Soekarno sendiri mengantarkan Fatmawati dulu ke rumah, tapi beliau tidak langsung tidur atau apa, tapi mereka kemudian menuju ke rumah salah seorang pejabat Jepang yaitu Laksamana Maeda. Tapi sebelum ke sana sebenarnya mereka minta izin dulu ke pimpinan Jepang di Jakarta yaitu Nishimura, minta izin kalau besok akan dilaksanakan proklamasi. Tapi jawabannya sebenarnya tidak diizinkan, tapi walaupun tidak diizinkan mereka tetap terus. Nah, kemudian mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda. Diikuti juga ada para pemuda ya, para pemuda. Kemudian di sana di rumah Laksamana Maeda sendiri adalah orang Jepang, tapi dari angkatan laut. Dia simpati kepada perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian bahkan dia istilahnya menjamin keselamatan para pemimpin dan para pemuda yang sedang di rumahnya untuk merumuskan teks proklamasi. Laksamana Maeda sendiri dia tidak ikut campur ya dalam penyusunan teks proklamasi. Dia sendiri kemudian persilakan ruang makannya untuk dipakai merumuskan teks proklamasi. Kemudian dia sendiri ke kamar, entah tidur entah apa ya, tapi yang pasti dia menjamin keselamatan mereka di sana. Kemudian dilaksanakanlah perumusan teks proklamasi. Soekarno sendiri bertugas yang menulis ya, yang mengusulkan itu ada Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Ya, Ahmad Subarjo yang pertama ya, kalimat pertama menyumbangkan kalimat pertama yang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu Ahmad Subarjo yang menyumbangkan. Terus ditulis oleh Muhammad Hatta. Kata Ahmad Subarjo, itu udah cukup sebagai pernyataan kemerdekaan ya. Tapi kemudian kata Hatta, belum, kalimat itu belum cukup karena hanya baru menyatakan bahwa Indonesia merdeka, belum ada pernyataan pengalihan kekuasaan dari istilahnya Jepang ke Indonesia. Maka oleh Muhammad Hatta ditambahkan dengan kata-kata hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Udah lama saya agak lupa juga ya. Nah kemudian lengkap ditulis ya kan. Kemudian dibicarakan nih siapa yang harus tanda tangan ya kan. Kemudian kata Soekarno Hatta, semua saja yang hadir tanda tangan seperti deklarasi Amerika Serikat. Tapi kata Soekarno, jangan semua, cukup orang yang dianggap mewakili bangsa Indonesia. Terus ada juga musuh, udah Soekarno Hatta saja karena mereka berdua ini kan yang sekarang dianggap sebagai pemimpin. Maka akhirnya ya kan yang semula redaksinya wakil-wakil bangsa Indonesia ditulis menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian tanda tangan Soekarno Hatta lengkap semua. Kemudian di mana nih akan dibicarakan atau dibacakan proklamasi ya. Terus kata udah di ini aja di lapangan Ikada. Tapi ternyata
ada pemuda yang udah terlanjur nih, dia udah terlanjur menyebarkan berita bahwa besok akan dibacakan proklamasi di lapangan Ikada. Jadi dia baru istilahnya Soekarno bilang di lapangan Ikada, dia sudah pergi aja. Ternyata ada musuhan, jangan di lapangan Ikada, karena di sana kan takutnya terjadi bentrokan dengan Jepang dan lain sebagainya, kan membahayakan. Maka kata Soekarno, udah sebaiknya di rumah saya saja di Pegangsaan Timur nomor 50. Nah setelah selesai itu udah menjelang subuh ya, kan bulan puasa juga selesai. Soekarno sahur dulu dan sebagainya. Kemudian besoknya tuh tanggal 17 Agustus 1945, kebetulan hari Jumat ya, hari Jumat, bulan puasa, pokoknya momen yang bagus, tanggal yang bagus. Nah ternyata jam 10 itu di lapangan Ikada juga udah banyak orang, karena udah taunya mereka bahwa dilaksanakan di sana, tapi ternyata kada gede ini. Nah di rumah Soekarno sendiri nih agak ini nih, jam 10 itu udah mulai ramai ya, para pemuda kumpul. Sementara itu Soekarno sendiri menjelang jam 10 itu belum datang. Ada pemuda yang udah nggak sabar nih, udah nggak sabar, mana Soekarno kok belum keluar juga dari rumahnya. Maka dia sampai mengetuk pintu kamarnya. Soekarno sebenarnya itu dia agak demam ya, karena mungkin dia kecapean juga kan, dari tanggal 15, 16 dia diculik ke Rengas Dengklok, sampai pulang lagi nggak istirahat, sampai Purwokerto dan sebagainya. Para pemuda itu nggak sabar sampai mengetuk pintu kamar Soekarno, dan Soekarno agak marah sampai agak membentak para pemuda dengan alasan dia Bung Hatta belum datang, makanya dia belum keluar dari kamarnya, padahal dia sedang demam ya. Nah kemudian menjelang detik-detik jam 10 Hatta pun datang, maka dibacakanlah teks proklamasi ya di rumahnya Soekarno Hatta, dimulai dengan pembacaan teks proklamasi dan kemudian diiringi dengan pengibaran bendera merah putih. Kemudian kita tahu kan kalau bendera itu yang menjahitnya adalah Ibu Fatmawati. Demikian, mungkin masih ada kurang atau bagaimana? Wow, keren banget ini ya. Kalau didengar dari ceritanya Bu Yeyen, ini memang banyak sekali cerita-cerita atau drama yang Bu Yeyennya pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita benar-benar merdeka, ada status quo dan lain-lain ya Bu Yeyen ya. Sebelumnya saya memang sering bertukar pikiran dan berdiskusi sama Bu Yeyen ini ya. Masalah informasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah khususnya yang ada di Indonesia. Memang Bu Yeyen ini guru sejarah di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, bahkan beliau juga aktif di dalam organisasi MGMP. Nah ini yang bikin saya pengen tahu Bu Yeyen, ada nggak sih peristiwa yang paling menarik dan unik gitu dari rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945? Menurut Bu Yeyen bagian mana yang paling menarik dan unik dari peristiwa itu? Ya, bagian menurut saya sih ada dua ya. Yang pertama itu kan suasananya bulan puasa ya. Mereka walaupun suasana bulan puasa tidak mengurangi semangat mereka untuk walaupun tengah malam sampai subuh, bahkan belum sahur pun mereka semangat banget untuk merumuskan teks proklamasi. Sampai menjelang di akhir baru mereka melaksanakan sahur ya. Kemudian yang kedua itu ini ketika mau pembacaan teks proklamasi, kan waktu itu oleh para pemuda sudah disiapkan tuh soundnya, kalau sekarang atau mic-nya ya, udah lengkap, nggak ada yang rusak, nggak ada yang konslet atau apa. Tapi ketika Soekarno mau membacakan proklamasi, tiba-tiba itu mic-nya mati, nggak berfungsi, maka diperiksa kan oleh para pemuda itu. Ternyata nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Tapi ketika Soekarno mulai lagi, tiba-tiba ya berfungsi lagi, nyala sendiri lagi ya. Itu satu keanehan, hal yang unik yang terjadi pada saat pelaksanaan teks proklamasi itu menurut saya. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan Ibu Yeyen, sebenarnya pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia itu sebenarnya sedang lemah ya Bu Yeyen ya, karena memang sudah mulai terbebas dari para penjajah, dan juga mungkin bisa ada kemungkinan kemungkinan untuk
sekutu itu untuk datang kembali ke Indonesia dan bisa saja membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi karena memang kegigihan dan juga kegigihan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Pak Soekarno. Terus bahkan Pak Soekarno ini juga ketika menjelang waktu proklamasi ya Bu Yeyen ya, katanya demam sakit, itu benar Bu Yeyen ya? Iya. Terus beliau tapi tetap memiliki semangat ya, tetap semangat yang demi negara. Demi negara, masih memiliki motivasi. Bahkan katanya beliau itu terus berganti baju, bajunya itu warna putih-putih ya Bu Yeyen ya? Yang digambar yang biasa kita lihat ya. Gambar itu ya. Lalu beliau ini langsung menuju halaman luar rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 gitu. Oke, terima kasih Bu Yeyen sudah berbincang-bincang di podcast Sahabat Sejarah, dan saya senang sekali mendengar cerita dari Bu Yeyen ya, sangat luar biasa cerita ini. Kita jadi tahu bagaimana sih masa-masa proklamasi kemerdekaan Indonesia atau saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita mengucapkan kepada Indonesia selamat ulang tahun kepada Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur, dan saya berharap semoga rakyat Indonesia bisa bekerja sama membangun bangsa Indonesia lebih dan lebih baik lagi. Oke, sahabat sejarah, terima kasih sudah setia mendengarkan podcast di Sahabat Sejarah ini, dan kembali di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.